Baik, kali ini kita akan membahas dua buah soal dari kontes terbuka Olimpiade Matematika atau KTOM edisi bulan April tahun 2024 yang merupakan simulasi OSNP edisi simulasi OSNP tahun 2024 tingkat SMA bagian A nomor 1 dan nomor 2. Kita akan mulai dari soal nomor 1. Untuk setiap bilangan asli n didefinisikan Gn sebagai sisa pembagian n terhadap 3. Didefinisikan pula fungsi f yang memenuhi fn sama dengan n pangkat Gn untuk setiap bilangan asli n. Sebagai contoh, f7 sama dengan 7 pangkat 1 karena kan G7 merupakan sisa pembagian dari 7 terhadap 3 yaitu 1 ya. Sehingga f7 sama dengan 7. Nah, sekarang misalkan m sama dengan F1 ditambah F2 sampai F100. Pertanyaannya adalah tentukan sisa pembagian M terhadap 1000. Di sini saya akan membagi terlebih dahulu suku-suku di M itu ke dalam 3 bagian. Jadi kita akan pecah menjadi M sama dengan kita mulai dari F1, kemudian ditambah F4, kemudian ditambah F7 dan seterusnya hingga nanti F100, lalu ditambah dengan F2 ditambah F5 ditambah F8 dan seterusnya hingga F98, 98. Kemudian ditambah dengan F3 ditambah F6 ditambah F9 dan seterusnya hingga F99. Nah, dasar pembagian ini sebenarnya adalah melihat dari nilai dari Gn-nya. Jadi untuk yang barisan pertama ini kita sebutlah bagian A, itu nilai Gn-nya sama dengan 1. Sementara di barisan kedua, di sini nilai Gn-nya sama dengan 2, dan di barisan yang ketiga nilai Gn-nya sama dengan 0 ya. Sehingga ini akan sama dengan 1 pangkat 1 ditambah 4 pangkat 1 ditambah 7 pangkat 1 dan seterusnya ditambah 100 pangkat 1, kemudian ditambah 2 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 ditambah dan seterusnya tambah 98 pangkat 2, kemudian ditambah 3 pangkat 0 ditambah 6 pangkat 0 ditambah 9 pangkat 0 ditambah dan seterusnya ditambah 99 pangkat 0. Kita akan mulai dari bagian yang paling gampang dulu ya, yaitu bagian C nya. Maksud saya adalah kita cari dulu nilai dari 3 pangkat 0 ditambah 6 pangkat 0 ditambah 9 pangkat 0 ditambah dan seterusnya ditambah 99 pangkat 0. Ini jelas sama dengan 33 ya. Kemudian kita lanjut ke bagian kedua yang saya pikir lumayan mudah untuk dicari nilainya, yaitu 1 pangkat 1 ditambah 4 pangkat 1 ditambah 7 pangkat 1 ditambah dan seterusnya ditambah 100 pangkat 1. Ini tinggal dipakai rumus SN untuk barisan aritmatika ya. Nanti akan diperoleh hasil akhir 1717. Kemudian bagian yang ketiga adalah 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah dan seterusnya ditambah 98 kuadrat. Bentuk ini sama dengan sigma dari 3n dikurang 1 dikuadratkan dengan n mulai dari 1 hingga 33. Atau ini sama dengan sigma dari 9n kuadrat dikurang 6n ditambah 1 dengan n dari 1 sampai 33. Dan bentuk ini akan sama dengan 9 dikali 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah dan seterusnya hingga ditambah 33 kuadrat, kemudian dikurangi 6 dikali 1 ditambah 2 ditambah dan seterusnya hingga ditambah 33, kemudian ditambah
33 dikali 1. Nanti tinggal dicari. Ini akan sama dengan, oh ya, rumus 9 dikali 33 dikali 34 dikali 67/6. Ini ada rumusnya ya, silakan dicek sendiri. Kemudian 6 dikali 33 dikali 34/2, kemudian ditambah 33. Dan ini sama dengan, nanti setelah dicari akan sama dengan 561 dikali 195 ditambah 33. Karena yang diminta di soal ini adalah sisa pembagian M terhadap 1000, jadi kita coba langsung mencari sisa pembagian dari 561 ditambah 195 dikali 195 ditambah 33 dengan 1000. Nah, caranya mungkin cukup simpel ya, tinggal kita kalikan 561 dengan 195. Ini berapa ya? 5, 0, 3. Ya, kita cuma butuh 3 angka terakhirnya ya. Berarti ini sisanya nanti 95, 12, 3, 95 tambah 33. Berarti 428. Jadi ini akan kongruen dengan 428 modulo 1000. Nah, untuk yang 1717 sendiri itu kongruen dengan 717 modulo 1000, dan 33 adalah 33 modulo 1000. Dengan demikian sisa pembagian M terhadap 1000 akan sama dengan 33 ditambah 717 ditambah 428 modulo 1000. Maka sisanya akan sama dengan 178. Itu untuk pembahasan soal nomor 1. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2, Budi memilih sebuah faktor positif dari 2016. Jika peluang faktor yang diambil Budi merupakan bilangan kuadrat, ialah P per Q, di mana P dan Q relatif prima, hitunglah nilai dari 100P ditambah Q. Nah, di sini Budi sudah pasti memilih faktor positif dari 2016 ya. Nah, karena 2016 itu silakan dicek adalah 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2 dikali 7 pangkat 1. Maka kemudian banyak faktor positifnya. Dari 2016 akan ada sebanyak 5 ditambah 1 dikali dengan 2 ditambah 1, kemudian dikali 1 ditambah 1, sama dengan 6 dikali 3 dikali 2. Ini sama dengan 36 ya. Nah, sementara di sini kita ingin mencari peluang di mana faktor yang diambil Budi merupakan bilangan kuadrat. Nah, syarat bilangan kuadrat itu kan berbentuk ini ya. Kalau kita faktorisasikan prima, maka pangkat dari faktor primanya itu genap. Nah, kalau dilihat faktor dari 2016 yang merupakan bilangan kuadrat itu pasti berbentuk 2 pangkat 2A dikali 3 pangkat 2B, dengan A dan B bilangan bulat non negatif ya. Kenapa tidak kita kalikan dengan 7? Karena nih 7-nya paling tinggi itu kan pangkat 1 ya. Jadi faktor dari 2016 kalau dia bilangan kuadrat pasti apa ya, kalau kita bikin kali 7 pun itu kali 7 pangkat 0. Nah, di sini nilai A yang bisa kita pilih adalah mulai dari 0, 1 hingga 2 ya. Karena kalau 3 nanti 2 pangkat 6 jadinya. Dan itu jelas bukan faktor positif dari 2016.
Nah, sementara nilai B itu bisa kita pilih antara 0 atau 1. Nah, dengan demikian banyak faktor positif dari 2016 yang merupakan bilangan kuadrat ada sebanyak cara memilih atau pilihan dari nilai A, yaitu ada sebanyak 3 pilihan dikali dengan banyak pilihan yang B, yaitu 2 pilihan. 3 kali 2 sama dengan 6. Artinya ada 6 buah bilangan. Nah, dengan demikian peluangnya akan sama dengan 6 per jumlah faktor positifnya tadi, yaitu 36. Maksud saya banyak faktor positifnya ya. 6 per 36 adalah 1 per 6, dan ini sama dengan P per Q. P per Q-nya sudah saling relatif prima. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah nilai dari 100P ditambah Q. Dengan demikian nilai dari 100P ditambah Q adalah 106. Baik, sekian pembahasan soal kali ini. Terima kasih. Kalau ada masukan silakan berikan masukan di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.